Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai megengan nggih. Tujuan spiritualnya itu apa? Apakah ada hubungannya dengan leluhur dan bagaimana jika tidak melaksanakannya beserta mitosnya nggih. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, setiap akan menjelang memasuki bulan Ramadan, masyarakat Jawa itu selalu mengadakan yang namanya megengan gitu. Nah, megengan itu apa sih? Megengan itu artinya adalah menahan atau mengendalikan. Dari bahasa Jawanya demikian dulur. Nah, megengan ini lebih dari tradisi dulur, ada tujuan spiritualnya. Yang mana tradisi Jawa yang dilakukan setiap menjelang Ramadan sebagai simbol persiapan diri untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, janjani tujuan megengan itu apa toh dulur? Apa sekedar tradisi saja, ikut-ikutan saja tanpa tahu maknanya? Bagi panjenengan mungkin yang setiap tahun ikut megengan, menganggap bahwa megengan itu sesuatu yang wajib ya, menyambut bulan Ramadan. Nah, panjenengan perlu tahu apa tujuannya, manfaatnya, dan juga apakah ada hubungannya dengan leluhur nggih. Supaya panjenengan itu kalau melakukan segala sesuatu itu paham nggih, tidak hanya ikut-ikutan nggih. Jadi tidak hanya menjadi generasi yang hanya ikut-ikutan saja, tetapi lebih dalam lagi paham dengan maknanya. Tujuan megengan itu diantaranya gitu lur. Yang pertama itu persiapan spiritual, dimana megengan itu menjadi momen untuk mempersiapkan diri, membersihkan hati, dan bersiap untuk menyambut bulan yang penuh berkah dengan penuh kesadaran dan kesucian. Tujuannya yang kedua adalah menghormati leluhur. Biasanya dalam acara megengan itu kan doa bersama atau dulur-dulur. Nah, di situ tujuannya adalah untuk kirim doa kepada leluhur atau keluarga yang telah tiada. Jadi supaya agar tetap sambung, agar tidak lupa dengan leluhurnya. Yang ketiga, untuk mempererat tali silaturahmi dan juga berbagi keberkahan nggih. Dalam megengan itu setelah didengani kadang kan tukar apem nggih dulur ya, apem dengan pisang raja nggih. Ada yang bawa makanan juga tetapi tetap atau jajan pasar yang mana apem ini tidak ketinggalan. Nah, itu kan akhirnya kalau berkumpul jadi momen untuk silaturahmi dan juga berbagi keberkahan. Dan yang tidak kalah pentingnya yang keempat adalah untuk melestarikan budaya. Jadi wong Jawa kuwi ben ndak ilang Jawane. Secara keseluruhan dulur, megengan itu adalah wujud dari kebersamaan dan refleksi diri untuk menyambut bulan suci. Jadi tidak hanya sekedar tradisi belaka nggih, tujuannya itu. Kemudian apa manfaat dari megengan itu? Ternyata dulur, megengan ini bermanfaat untuk segala aspek bidang kehidupan ya. Manfaatnya spiritualnya adalah untuk menyiapkan hati dan jiwa untuk menjalani Ramadan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kemudian manfaat sosialnya ini adalah untuk menjaga tradisi dan budaya dulur, menjalin silaturahmi supaya erat nggih, bersama keluarga, bersama lingkungan, yang mana mungkin kalau tidak ada momen-momen tersebut jarang bertemu, jarang berkomunikasi. Manfaatnya jadi raket antara satu dengan yang lainnya. Nah, secara psikologis manfaatnya ini bisa mengurangi konflik sosial, memberikan ketenangan batin karena bisa berbagi. Orang itu kalau
berbagi nggih, biasanya di hati itu seneng gitu, bisa bersama-sama, bisa memberi, bisa membersihkan hati juga. Dan tidak kalah pentingnya, ini bisa meningkatkan rasa syukur. Bersyukur Ramadan kali ini bisa menyambut dengan sukacita, bisa berbagi dengan sesama, bisa berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya. Manfaat psikologisnya itu membuat ketenangan batin karena bisa seperti itu dulur. Secara keseluruhan, megengan itu tidak hanya menjadi bentuk persiapan spiritual saja, tetapi lebih dari itu bisa membawa manfaat besar bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan megengan ini dulur mengajarkan kita untuk merenung, memaafkan, dan memperbaiki diri. Nah dulur, apa hubungannya megengan dengan leluhur? Karena kalau zaman dulu kan cerita-cerita dari orang tua kan harus menggelar megengan, nanti kalau tidak gitu nanti bisa membawa sial lah, bisa leluhurnya marah lah, bisa tidak lancar lah rezekinya. Nah sebenarnya itu apakah ada efeknya? Apakah ada hubungannya dengan leluhur kalau tidak menggelar megengan? Nah, panjenengan simak penjelasan saya baik-baik ini gitu lur, supaya panjenengan tidak salah dalam memahami atau mengartikan ya. Megengan itu bukan sesuatu yang wajib, tetapi tetap perlu dilestarikan nggih. Nah, pemahaman yang berkembang di masyarakat nggih, itu kan megengan sebagai penghubung dengan leluhur. Lah, kalau tidak diadakan megengan, apakah leluhur marah? Nah, jawabannya nggih, yang pertama ada yang mengatakan kalau tidak mengadakan megengan maka akan terjadi kesialan. Nah, seperti rezekinya nanti seret atau keluarganya nanti tidak harmonis. Begini dulur, mau mengadakan megengan atau tidak itu tidak berdampak pada kesialan nggih. Karena sesuai dengan amal ibadah dan niatnya, tidak sekedar hanya mengikuti tradisi saja. Jadi tidak benar kalau tidak mengikuti megengan kemudian menjadi sial. Kemudian ada lagi mitos yang berkembang bahwa apem sebagai sarana tolak bala. Dulur, apem itu simbol nggih. Simbol permohonan ampun dan juga memang untuk tolak bala. Niatnya seperti itu. Tetapi faktanya dulur, apem itu hanya simbol nggih. Selebihnya ketulusan hati itu yang lebih utama. Jadi seandainya ada orang yang mungkin tidak sempat ngapem nggih, tidak ikut tukar apem nggih, itu tidak bisa jadi tolok ukur sebagai penangkal sial dan tolak bala. Karena apem itu adalah simbol, sedangkan yang terpenting adalah ketulusan dari hati. Ada lagi bahwa arwah leluhur itu pulang saat megengan. Apakah itu benar? Dulur, mungkin panjenengan dulu nggih tahu simbah-simbahnya itu cawis nggih, mengadakan cawisan nggih, sajen untuk leluhurnya. Jadi disuguhi banyu kembang ning gelas, terus apem, terus gedang. Nah, tujuannya nyawisi leluhure mengkolek mulih. Begini dulur, bagi yang kepercayaannya seperti itu monggo, tetapi bagi panjenengan nggih yang berbeda pendapat, karena memang dalam keyakinan panjenengan tidak ada ajaran seperti itu, maka juga tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, jangan hanya mengikuti tradisi tanpa memahami filosofi. Hakikatnya adalah doa panjenengan itu lebih dinantikan leluhur panjenengan daripada sekedar cawisan. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang melakukan hal demikian nggih. Berbeda pandangan itu boleh nggih, asal tidak saling mengolok nggih. Mungkin karena kepercayaannya demikian, berbeda keyakinan kan, itu kan di luar ranah kita nggih. Tapi bagi panjenengan yang ajarannya tidak seperti itu, ya tidak perlu ikut-ikut yang seperti itu. Lalu ada lagi, megengan itu penentu kelancaran Ramadan.
puasanya nanti akan lebih lancar dan berkah kalau mengadakan megengan. Begini dulur, kelancaran puasa itu lebih ditentukan oleh niat, kesiapan, dan usaha dalam menjalani ibadah. Tidak ditentukan dari tradisi. Tradisi itu hanya sebagai pelestari budaya saja, supaya gak ilang apa sing dadi budayane wong Jawa, supaya tetap guyub rukun dan menjadikan momen istimewa dalam menyambut bulan yang penuh berkah. Nah, bagi panjenengan gitu lur, kalau ada saudara atau tetangga yang mungkin tidak bisa ikut megengan, tidak bisa ikut tukar apem, maka jangan pernah dihina atau diolok-olok. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi alasannya untuk tidak ikut-ikutan, karena mungkin saja keadaannya lagi sedang tidak punya. Urip ki sawang sinawang dulur. Sing gak melok megengan ya aja ngelokne sing ngikuti megengan, sing melok megengan ya aja alok sing gak iso melok megengan. Saling menghargai, urip sing harmonis, sing rukun, gak usah saling alok. Nek pancen niate sedekah dan membersihkan diri, nggih, mensucikan hati, maka kalau mau berbagi, berbagilah tanpa menghakimi mereka yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan, nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan gitu lur, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai hari raya. Saya Fitri Ika, salam rahayu.